Tujuan utama pendidikan bukanlah ilmu pengetahuan, melainkan tindakan. Inilah topik pembahasan kita kali ini. Salam hangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifah Tiara Nurul Musfi, NIM 231401116, Prodi PGSD, Universitas Trilogi. Dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Robiatul Munajah, SPD, MPD. Teman-teman semua, jika kita perhatikan, dasar bagi kehidupan pada zaman ini bukan hanya sandang, pangan, dan papan, tetapi juga pendidikan. Begitu, pendidikan di Indonesia bisa dibilang masih menjadi pendidikan yang memprihatinkan. Indeks manusia kita melorot menjadi urutan paling bawah. Begitu pula ranking pelajar kita berada di urutan paling belakang. Berdasarkan tes PISA yang diselenggarakan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD pada 2018, keterampilan membaca, matematika, dan sains anak berusia 15 tahun di Indonesia masih di bawah rata-rata atau tertinggal 2,5 tahun dibanding anak-anak seumur dari negara OECD lain. Nah, apakah teman-teman tahu mengapa pendidikan di Indonesia tidak maju? Sedangkan sistem pendidikan yang dibangun oleh Bapak Pendidikan itu jauh berbeda dengan sistem pendidikan pada saat ini. Kita tidak dapat menghitung jari permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, karena tentu akan banyak sekali. Di antaranya, tidak meratanya akses pendidikan, seperti di daerah-daerah terpencil. Kemudian, adanya kesenjangan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Sebagai contoh, daerah perkotaan memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah pedesaan. Kemudian, kurangnya fasilitas atau fasilitas yang tidak memadai juga menjadi hambatan pendidikan di Indonesia, seperti tidak adanya laboratorium ataupun perpustakaan yang memadai. Kemudian, ketidaksetaraan gender di Indonesia serta kurangnya kualifikasi guru di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu juga merupakan hambatan utama permasalahan pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, reformasi pendidikan harus terus digunakan untuk mengembangkan pendidikan yang ada di Indonesia. Setelah kita membicarakan permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, tentu pasti juga ada penyelesaian masalahnya. Di antaranya, yang pertama harus adanya dukungan dari pemerintah. Karena tanpa dukungan dari pemerintah, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Adapun contoh dukungan pemerintah bagi pendidikan di Indonesia, diantaranya adalah yang pertama ada platform Merdeka Mengajar. Dukungan pertama yang diberikan oleh Kemendikbud adalah menyediakan platform Merdeka Mengajar untuk guru dan kepala sekolah. Melalui platform tersebut, mereka akan belajar banyak hal dalam memahami kurikulum Merdeka. Lalu yang kedua ada dukungan melalui komunitas belajar. Dalam komunitas ini, para guru dan kepala sekolah bisa saling diskusi dan saling belajar bagaimana cara meningkatkan bentuk pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir ada memberikan pusat layanan atau help desk. Dukungan selanjutnya yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong satuan pendidikan mengimplementasikan kurikulum Merdeka adalah memberikan pusat layanan atau help desk yang bisa diakses oleh guru atau kepala sekolah seandainya ada hal-hal yang mereka ingin tanyakan seputar implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian, harus adanya partisipasi dari masyarakat. Lalu, harus adanya pelatihan bagi guru untuk menjadi lebih profesional dan guru menjadi lebih baik. Kemudian pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia.
Seperti yang tadi saya katakan, jika kita membicarakan tentang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, tentu saja tidak akan ada habisnya. Karena permasalahan di Indonesia begitu banyak sekali. Tetapi kita sebagai anak bangsa harus memiliki semangat juang untuk memajukan bangsa sendiri. Kita harus memberikan pendidikan yang sebenar-benarnya kepada anak-anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Kita harus mencerdaskan mereka sehingga mereka dapat bermanfaat bagi masyarakat di lingkungannya serta bagi negaranya. Lalu, apa sih manfaat pendidikan bagi kehidupan kita? Manfaat pendidikan bagi kehidupan kita tentu sangatlah banyak sekali. Karena hanya dengan pendidikanlah kita dapat membantu para petani merawat padi. Hanya dengan pendidikanlah kita dapat membantu para peternak menggembala sapi. Hanya dengan pendidikanlah kita dapat membantu para dokter mencari obat untuk berbagai macam penyakit. Kemudian pendidikan juga bisa membuat perdamaian dunia. Maka dari itu kita harus meningkatkan kualitas pendidikan baik pada diri sendiri maupun pada masyarakat, anak bangsa, dan utamanya negara kita. Teman-teman, bagi anak-anak, tentu saja mendapat nilai yang jelek, pasti mereka merasa gagal. Bagi sebagian orang, bahkan kita pun sebagai orang yang dewasa, pasti merasa gagal jika kita mendapatkan nilai yang jelek. Tapi kita tidak boleh menjadikan nilai yang jelek itu sebagai acuan kegagalan kita. Kita harus menikmati proses belajar berkembang kita. Kita harus tetap memiliki semangat juang dan tidak boleh menyerah. Sebaliknya, kita harus membuang cara-cara curang untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Karena cara curang tidak dapat membantu kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Cara curang tidak akan bermanfaat bagi kehidupan kita, baik sekarang maupun seterusnya. Lalu, apa sih yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Tentunya kita sebagai anak bangsa, sebagai generasi muda, juga sebagai calon guru, harus merubah permasalahan pendidikan di Indonesia. Kita harus menghilangkan permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, dimulai dari diri kita sendiri. Kurangilah cara curang untuk mendapatkan nilai yang tinggi, mulailah membentuk karakter yang lebih baik, meningkatkan kualitas diri kita, sehingga kita dapat meningkatkan kualitas masyarakat, peserta didik, anak bangsa, bahkan negara kita. Sebagai generasi muda, tentunya kita adalah harapan bangsa. Jadi teman-teman semua, semangat untuk memperbaiki diri guna meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita. Teman-teman semua, mungkin cukup sekian pembahasan tentang permasalahan pendidikan di Indonesia dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.